Nah setelah itu tekan di perut. Kita ditekan baru bergerak jurus 1. Oh ya. Selesai. Kalau dilanjut jurus 1-nya. Hai Sobat Ontrok Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama channel Ontrok Bogor. Nggak ke Bogor kalau belum nonton Ontrok Bogor. Halo Sobat Ontrok Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu, salah satu subscriber kita yang kebetulan sebagai pelatih senior Mahatma. Mahatma itu adalah salah satu senam olahraga senam yang menyehatkan. Siapa Pak Den namanya? Saponi. Pak Saponi ya? Ya. Pak Saponi. Jadi itu guys, hari ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan apa saja yang akan dijelaskan oleh beliau mengenai kisi-kisi dan sebagainya untuk menambah bugar, menambah sehat jiwa raga kita gitu ya. Di saat ini kondisinya lagi banyak yang membutuhkan pengobatan, tetapi tentunya biaya rumah sakit cukup tinggi guys. Maka dari itu untuk lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Yuk kita ke sana aja ya Pak Den. Kita tanya-tanya. Kita ontrok ya. Kita ontrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saponi ini guys ya sudah hadir bersama kita, bersama Sobat Ontrok Bogor, Bapak Saponi ya, atau brother saya bilang ini brother Saponi. Kebetulan masih teman satu kantor dengan Pak Den dan saya gitu. Kita langsung aja guys ya. Pak Den, kita tanya-tanya. Kita korek-korek informasi. Kita korek-korek informasinya. Oke guys, jadi sebetulnya saya ini ya bertanya-tanya Mahatma. Saya searching di googling Mahatma itu apa ya. Nah sekarang kita tanyain aja guys. Mahatma itu singkatan atau apa Pak Saponi? Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu untuk Pak Tubagus dan Pak Denny yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengenalkan tentang Mahatma dan kaitannya dengan kesehatan. Dan tentu saja kesehatan itu sangat perlu, apalagi ya kita akan mencoba banyak kuliner yang berkaitan juga dengan vlogging yang ada di Ontrok Bogor ya, seperti itu. Ya, Mahatma adalah singkatan sebuah nama dari sehat maju sehat bersama ya, seperti itu. Jadi tidak terkait dengan nama India, nggak ada hubungannya, hanya sebatas singkatan aja Pak ya. Jadi kepanjangan dari maju sehat bersama ya, seperti itu. Nah seperti itulah. Adapun senam Mahatma ini dikelola oleh Yayasan Mahatma ya, seperti itu. Jadi ada yayasannya dan semuanya ada aturan yang ditentukan oleh Yayasan Mahatma. Juga terkait masalah pendaftaran dan biaya-biaya yang ada di sana, seperti itu. Ya, jadi intinya guys, Mahatma itu tadi maju sehat bersama ya Pak Den. Luar biasa. Jadi ini salah satu pelatih senior dari Mahatma tersebut gitu. Lihat logonya tuh. Apa nggak ngeri coba Pak Den? Ada logonya sebagai Dewan Penasehat, Dewan Pembina juga beliau gitu. Masya Allah, tabarakallah ya guys. Hari ini kita bisa bertemu langsung dengan beliau. Ini susah ditemuin guys ya, kalau biasanya mah harus janjian dulu ini teh, tapi ini langsung datang ke rumah Pak Denny, sengaja kita undang gitu, dan beliau sudah ada waktu gitu. Terus tadi Mahatma itu kan emang kayak India ya, Mahatma Gandhi gitu. Jadi jelas guys, Mahatma itu bukan dari India tapi dari Indonesia. Nanti dijelaskan juga siapa pendiri dari Mahatma ini juga. Tapi sebelum itu guys, ini pengen tahu kalau Mahatma itu berdiri dari kapan Pak Saponi? Ya, Mahatma dari sebelum tahun 95 ya sudah ada. Tapi berbadan hukum ya itu dari tahun 95 ya, seperti itu. Karena memang olahraga ini banyak manfaatnya ya. Itu didirikan oleh guru besar kami ya, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Rifai ya, gitu. Nah, di mana beliau sangat-sangat ya menganjurkan bahwa senam pernapasan Mahatma ini ya itu sangat membantu untuk kesehatan atau pengobatan, yang notabene-nya hari ini ya itu biaya pengobatan di rumah sakit atau secara medis ya itu bisa dibilang ya tidak berbanding lurus dengan penghasilan orang. Artinya sangat berat ya, seperti itu. Dan di sini alternatif dari pengobatan selain medis ya ada. Artinya
Mahatma memberikan solusi ya bagi orang yang sakit untuk bisa mengobati penyakitnya lewat senam pernapasan ini. Nah ini guys ya, jadi orang sakit juga bisa syariatnya sembuh gitu ya dengan senam ini. Sebetulnya senamnya itu kan kita masih belum tahu ya Pak Den seperti apa. Terus apakah saya bingung gitu. Kalau ini guys ya, orang sakit boro-boro bisa suruh senam gitu. Nah makanya mungkin biar durasinya tidak terlalu panjang ya Pak Den, bisa mungkin sedikit diperagakan gitu. Contoh daripada gerakan-gerakan yang saya jadi penasaran juga gitu, pengen tahu gitu kan seperti apa sih Pak kalau untuk yang dasar, untuk pemula gitu, biar sobat Ontrok Bogor juga tahu gitu ya. Siapa tahu ini memang menjadi menarik nanti bagaimana cara daftar bisa gabung bersama Mahatma gitu. Ini guys, sedikit mohon izin Pak Saponi bisa dipraktekkan jurus-jurus apa aja sih di dasarnya untuk bisa saya kasih penjelasan dulu secara singkat ya. Jadi senam Mahatma itu ada gerakan atau 10 jurus gerakan senam Mahatma, ada 10 ya gitu loh. Dari 1 sampai 10 punya manfaat masing-masing ya. Artinya yang pertama ya saya jelasin jurus pertama, jurus 1, jurus dasar pertama adalah untuk pengobatan semua penyakit yang ada di pencernaan atau di daerah perut ya, seperti itu. Yang kedua adalah jurus atau gerakan senam Mahatma untuk pengobatan yang berkaitan dengan semangat atau matinya semangat ya. Jadi di situ membangkitkan gairah ya, termasuk lemah letih lesu, termasuk juga lemah syahwat ya, seperti itu. Yang jurus 3 itu meningkatkan antibiotik kita, antibodi kita ya, supaya kita lebih kuat lagi ya dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, termasuk yang hari ini sedang gempar adalah penyakit virus corona ya, seperti itu. Yang keempat adalah gerakan atau jurus yang fokusnya untuk pengobatan di daerah paru-paru ya. Jadi semua di daerah paru-paru dengan gerakan jurus dasar 4. Yang kelima ya, jurus gerakan senam Mahatma ini untuk mengobati semua yang ada di daerah otak belakang atau otak kecil kita ya. Di samping itu juga bisa terbuka juga indera keenam kita ya, itu gerakan jurus 5. Jurus 6-nya itu untuk ginjal ya, karena gerakannya nanti kemari ya, seperti itu. Nah jurus 7-nya untuk penyakit jantung, gerakannya seperti menebas. Jurus 8 ya itu untuk pengobatan diabetes ya. Nah, ini sangat banyak sekali orang yang membutuhkan gerakan senam Mahatma, terutama di jurus 8-nya. Jurus 9-nya itu yang berkaitan dengan daerah punggung dan daerah lambung ya, berkaitan dengan masuk angin, juga banyak kerja berat seperti kita kerja keras yang lain yang sebagainya. Nah jurus dasar 10 ya itu pengobatan di daerah leher sampai kepala, termasuk vertigo, migrain ya, radang tenggorokan, kanker otak, juga yang lain-lainnya. Nah dari 10 jurus dasar tersebut ya yang tadi saya sebutkan manfaat daripada pengobatan penyakit ya, ternyata lebih daripada itu juga banyak, seperti ya misalnya penyakit-penyakit yang lebih serius daripada yang tadi saya sebutkan ya, salah satunya adalah kanker darah. Terus lagi penyakit AIDS ya, seperti itu. Nah itu juga alhamdulillah ya, orang yang mengikuti senam Mahatma ini bisa terobati seperti itu. Jadi gerakan jurus senam Mahatma ya, jurus dasarnya itu ada 10. Adapun tingkatan daripada ilmu atau keilmuan Mahatma itu bukan hanya di tingkat dasar doang nih Pak TB. Tapi ada juga lebih tinggi ya, supaya apa? Supaya meningkat ke kekuatan atau fisiknya atau daya sehatnya. Jadi ada tingkat dasar, ada tingkat di atas dasar, tingkat keras, ada juga tingkat rasa lagi di atas tingkat keras, lalu ada tingkat kombinasi di atas tingkat rasa, baru ada tingkat yang termasuk paling tinggi ya, tertinggi itu tingkat getar ya, seperti itu. Jadi jurus dasar aja itu manfaatnya sudah sangat banyak, apalagi kalau ditambah peningkatan yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi gerakan senam Mahatma itu ya, selain dari gerakan yang tadi, dia itu mengolah nafas yang menghasilkan energi di tubuh kita. Mungkin kalau dalam bahasa lain orang-orang pesilatan juga kenal dengan istilah tenaga dalam ya, seperti itu. Nah di Mahatma dipakai energi itu, tapi sekali lagi istilah dari tenaga dalam tidak digunakan di Mahatma ya, diganti dengan istilah energi. Karena apa? Karena tujuan kita semata-mata hanya untuk pengobatan, tidak ada yang lain. Jadi semua potensi menyimpang yang ada di Mahatma ditutup, tidak boleh digunakan, hanya untuk pengobatan saja, seperti itu ya. Nah di samping kita mengolah energi ya,
selagi kita melakukan gerak senam pernapasan ini, ya, sangat-sangat dianjurkan bahkan diwajibkan bagi pelatih dan anggota untuk selalu berzikir kepada Allah selagi lagi melakukan gerakan Mahatma, ya. Jadi Mahatma itu ada kekuatan jurus, ada kekuatan nafas, yang ketiga kekuatan zikir, ya. Jadi Mahatma melakukan 3 hal tersebut. Yang paling tinggi dari semuanya adalah kekuatan zikir. Itulah modal yang paling esensi di Mahatma karena permintaan atau doanya kita kepada Allah. Gitu ya? Iya. Luar biasa guys. Itu baru dasar guys. Udah ada 10 itu ya. Berarti kesimpulannya dari ujung rambut hingga ujung kaki, insya Allah bisa diobati gitu dengan senam ini gitu ya. Ya, alhamdulillah. Gitu kan. Ini guys kalau kita praktekin mah bisa sampai sore kali ya kalau semuanya iya. ada 3 step by stepnya dan sebagainya. Tapi jurus-jurusnya tadi makanya dong sudah kan cobain brother nih gitu kan, kita pengen tahu gitu kan. Kita peragakan aja mungkin peragakan ya gitu biar boleh. Tahu gitu kan biar tahu apa sih sebetulnya gitu. Tanya nih, Ya sekalian pada siap. kalau sebelum mulai latihan senamnya ada persiapan dulu nggak? Ya, jadi sebelum kita melakukan senam pernapasan ini ya, kita berdoa dulu dengan doa pembuka. Setelah itu kita pemanasan. Jadi sebelum melakukan gerakan utama kita pemanasan dulu atau stretching supaya semua otot, engsel, sendi kita itu ya itu lebih luas ketika nanti melakukan gerakan senam. Tentu saja secara olahraga fisik senam Mahatma ini ya sama dengan olahraga yang lain, butuh pemanasan atau stretching ya seperti itu. Ya, sama ya guys ya. Ya. Pokoknya intinya Paden butuh pemanasan dulu kalau apa-apa sebelum melakukan hal-hal yang terutama sebetulnya lebih menarik adalah tadi yang zikir tadi ya. Ini ada beberapa spekulasi ya Pak bahwa senam Mahatma sempat nih brother gitu, sempat ada omong ya tadi lah gitu ada kaitannya dengan muka gitu ya atau apa hantu blau dan sebagainya sempat ada begitu gitu. Saya ternyata kan setelah dikonfirmasi kepada pelatih senior bukan itu guys ya, ternyata jelas ini mah zikir ya, zikir kepada Allah. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala gitu guys. Untuk lebih lengkapnya guys sampaikan oleh Brother Saponi ya. Karena kita senam pernapasan maka ini kita buka dulu supaya asupan daripada energi atau asupan dari udara itu bisa lebih maksimal lagi ke dalam tubuh kita ya. Ini saya akan kasih contoh sedikit tentang gerakan jurus ya tingkat dasar di Mahatma ya agar warganet atau netizen tahu dan kenal ya dengan teknik senam Mahatma tersebut ya. Ini di gerakan jurus dasar 1 ya. Perhatikan bagaimana posisi kaki ya kuda-kuda dan posisi tubuh juga tatapan wajah ya. Jadi pada saat seperti ini dimulai hitungan kosongan nafas. Ya. Nanti dikasih aba-aba dari pelatih, tarik nafas sambil bergerak, tarik nafas. Nah setelah itu tekan di perut. Kita ditekan baru bergerak jurus 1. Oh ya. Selesai. Kalau dilanjut jurus 1-nya 1 2 selesai. 1 2 selesai. Baru buang nafas. Ya, itu gerakan jurus 1 ya. Jurus 1 itu lumayan. Udah kelihatan perutnya tadi ketekan sedikit guys ya. Coba kita nanti Paden sama saya cobain kayak apa coba ya rasanya. Ya. Oke lanjut Pak. Saya pilih aja nggak semua jurus ya. Ini di jurus dasar 3 ya. Ini manfaatnya sangat banyak agar kekebalan tubuh kita ya bisa melawan semua penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri ya seperti itu. Nah sekarang ini sedang marak virus corona ya. Perhatikan gerakan kakinya, posisi tubuh tetap kuda-kuda ya maksudnya Pak ya. Kuda-kuda kaki ya. Mungkin mirip kayak silat sedikit. Iya. Ya. Kosongin nafas. Kosongkan nafas. Tarik nafas, gerakan. Nafas. Tetap tekan perutnya. Bergerak. Perutnya, kemudian didorong ke depan. Siap lagi. Kalau diulangi gerakan jurus 3. 1 2 didorong lagi ke depan. Selesai. 1 tarik 2 dorong lagi ke depan. Selesai. Buang nafas. Buang lagi nafasnya. Iya. Oke. Terima kasih Brother Saponi, luar biasa. Itu guys ya gerakannya itu baru 1
sama jurus 3. Bayangkan ini ada 10 Pak Den. Kayak apa coba ya? Gerakannya banyak banget gitu. Tapi intinya thank you banget brother udah mencontohkan. Mudah-mudahan buat sobat Kontrol Bogor bisa kalau udah tahu nih guys ya. Jadi intinya sudah tidak ada lagi keraguan bahwa ini adalah senam sehat maju bersama ya, bukan ya aneh-aneh gitu kan. Tadi sudah dicontohkan seperti itu. Saya ngameramen aja kok ikut nahan napas tadi. Ikut nahan napas guys ya, begitu gitu ya, tahan itu ditarik ke perut guys gitu ya. Kebayang kalau itu benar-benar dilakukan harus tiap hari mungkin ya brother. Ya, ada aturannya nanti ya. Jadi untuk melakukan senam Mahatma ini ya, itu memang untuk pemula ya diusahakan setiap hari atau 10 kali pertemuan itu tiap hari. Kenapa? Karena dari hari pertama sampai 10 hari itu ada penyesuaian di tubuh kita ya, yang terjadi akibat proses nafas yang dilatih. Nah, dari situ pula reaksi tubuh kita akan mulai terjadi, terutama di hari ketiga ya. Jadi di situ ada reaksi pengobatan terjadi di tubuh lewat nafas yang ditekan tersebut. Begitu guys ya, ternyata memang ada prosesnya. Jadi makanya harus latihannya kita mau biasanya semangat Pak Den di awal. Kalau udah semangat, begitu ke 2 hari, 3 hari masih semangat, 5 hari ke sana, aduh malas nih latihannya gitu ya. Padahal efek daripada Mahatma, senam Mahatma ini adalah guys, setelah dari kurang lebih 10 hari ya? Iya, 10 kali. 10 Kalau kerasa ya setelah 10 hari ya. 10 hari lah, katakanlah entah yang bisa berbeda-beda harinya, tetapi minimal adalah 10 kali pertemuan gitu guys. Jadi luar biasa ini ya. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah guys. Ini ilmu banget buat kita dan mudah-mudahan sobat Kontrol Bogor juga ini menjadi sebuah referensi ya pada dia. Ketika nanti mencari Mahatma, ingin gabung, nah ini lanjut gitu sambil duduk mungkin ya Pak Den. Iya. Karena udah dipraktekin nih guys ya, gitu kan kebayang gitu kalau nggak ada pelatih mah kita cuma taunya dari YouTube doang ya. Kalian juga bisa cari sebetulnya, cuman nggak bisa sembarangan ternyata ya. Luar biasa guys, ini gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Pak Saponi tadi, Brother Saponi tadi itu bisa kita praktekkan, tapi ingat tidak bisa dilakukan sendiri ya. Harus dengan pengawasan pelatih guys gitu. Lanjut nih kalau memang teman-teman sobat Kontrol Bogor pengen gitu ya, gimana sih Pak Saponi gitu bisa gabung bersama Mahatma? Ya, alhamdulillah ya kalau mau gabung dengan Mahatma ya, karena semua orang yang dilatih Mahatma pada akhirnya harus menjadi anggota Mahatma. Artinya bagian daripada yang ada di Yayasan Mahatma. Jadi Mahatma itu dikelola oleh Yayasan Mahatma. Ya, jadi ada anggota Mahatma dan pelatih Mahatma ya, seperti itu. Nah, tentu saja ya untuk pemula selain dilatih 10 kali pertemuan yang hampir tiap hari tersebut ya, nanti setelah dilatih 10 kali pertemuan ya, nanti orang tersebut, si calon anggota ini akan diikutkan ya menjadi anggota Mahatma dengan mengikuti ujian pendadaran atau ujian pelantikan jadi anggota Mahatma. Nah, pada saat ujian tentu saja apa yang diajarkan selama 10 kali pertemuan itu akan diuji atau ditanya oleh sang penguji di sana ya, seperti itu. Adapun tempat ujiannya itu nanti di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh Yayasan Mahatma ya, seperti itu. Nah, untuk menjadi anggota Mahatma tentu di samping tadi sudah latihan 10 kali pertemuan ya, orang tersebut harus ngisi formulir. Dengan ada biaya 270 ya, seperti itu. Nah, biaya 270 itu sudah ditentukan oleh yayasan, bukan 270.000. 270.000 ya, oleh yayasan, bukan oleh pelatih ya. Gitu. Adapun nanti haknya pelatih, bagian daripada yang tadi disebutkan itu sudah diatur oleh Yayasan Mahatma Indonesia. Sorry brother, motong dikit ya. Itu tadi untuk biaya itu apakah nanti dikeluarkan setiap kali latihan atau cukup sekali aja nih brother? Oh, biaya pendaftaran itu cukup 1 kali aja. Oh, 1 kali guys. 270.000 tadi ngisi formulir ya, seperti itu. Nanti ketika sudah jadi anggota, ketika dinyatakan lulus pada saat ujian pelantikan ya, berarti jadi anggota. Nah, latihan berikutnya ya, orang tersebut tidak lagi 10 kali pertemuan tiap hari, cukup seminggu 2 kali. Itu standar dari yayasan.
Nah, pada satu jadi anggota ya, maka orang tersebut ya sudah berkewajiban nantinya bayar iuran bulanan sebesar 20.000 saja yang sudah ditentukan juga oleh Yayasan Mahatma ya, seperti itu. Nah, itu yayasan itu kan kita belum kebayang ya Pak Den ya. Yayasannya sebetulnya Mahatma ini kan seluruh Indonesia nih guys ya, setahu kita gitu. Apakah memang sudah ada kantornya atau bagaimana tuh, brother? Ya, kantor yayasan ya Yayasan Mahatma itu ada di perumahan Raffles Hill yang ada di Cibubur. Cibubur guys ya. Wah, itu bagi orang yang dekat di Jakarta mah ya, tinggal dicari aja. Jadi kantor sekretariatnya ada di sana. Jadi semua mengenai Mahatma itu nanti ya di manage di sana ya, berkaitan dengan acara-acara Mahatma, yaitu kenaikan tingkat, ujian pendadaran atau ujian pelantikan ya, termasuk iuran bulanan itu nanti dari yayasan yang mengeluarkan tagihan iurannya. Oh gitu ya. Jadi itu guys, sebetulnya simpel saja ya Pak Den ya, tidak terlalu susah, tidak terlalu ini gitu ya, simpel. Kalau bagi yang memang teman-teman Sobat Ontrok Bogor yang sudah ini gitu ya, ingin gabung bersama Mahatma tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saponi bahwa cuman bayar sekali aja, tadi jumlahnya sudah disebutkan 270.000 guys ya, dan kedepannya iuran yang rutin yang dikeluarkan sama anggotanya gitu 20.000 aja guys. Jadi tidak memberatkan. Tapi gimana ya guys, misalkan ini ceritanya ya, orang kan pengen sehat nih perform gitu, tapi misalkan uangnya belum ada gitu, tapi pengen gabung, boleh nggak kayak gitu? Tapi maksudnya diangsur gitu bayarnya. Untuk calon anggota yang memang mungkin 270-nya belum bisa ya, atau belum ada ya, itu bisa latihan dulu. Latihan guys ya, baik ya, latihan dulu ini mah, sambil dia menabung dan mengumpulkan sampai 270.000 ya. Sekali lagi, nilai itu ya kalau dibanding nilai kesehatan dan pengobatan yang terjadi atas penyakit-penyakit yang banyak sekali atau besar di sini atau sekarang itu saat ini ya, maka nilai ini akan jauh daripada yang tadi ya, seperti itu. Apalagi kalau berobat sangat-sangat jauh. Nah, keuntungan Mahatma selain biaya murah ya kan, prosedurnya juga murah, keuangannya semuanya terbuka ya, nggak ada yang ditutupi. Yang berikutnya ada lagi keuntungannya adalah tempat latihan bisa di mana saja sesuai kesepakatan antara yang dilatih dan pelatih. Nah, itu enaknya. Itu hebatnya guys ya. Tadi satu meringankan Pak Den ya. Meringankan untuk ini Sobat Ontrok Bogor. Jadi ini semuanya tidak ada yang dipersulit untuk bisa sehat maju bersama Mahatma. Terus ternyata latihannya juga ke depannya bisa di mana aja. Artinya bisa mobile gitu ya. Adanya masjid boleh, kata Brother Saponi. Ada lapangan Pak Den, boleh juga gitu ya. Itu di mana saja setelah tadi melewati step by stepnya tentunya guys. Jadi nggak semuanya. Itu yang 10 kali pertemuan tuh di mana tempatnya? Ya, untuk latihan 10 kali pertemuan sama juga Pak. Ya, kita bikin kesepakatan antara yang dilatih dan pelatih. Mau di tempat pelatih, mau di tempat yang dilatih, atau di tempat yang memang kita inginkan yang memungkinkan, artinya yang sudah enak untuk tempat latihan. Siap. Tapi yang jelas memang tempat latihannya harus agak luas ya guys ya, kita Pak Saponi gitu ya. Jadi luasannya kira-kira kalau di masjid mungkin di lapangan gitu ya, di tempat terbuka gitu ya. Bahkan di teras rumah atau di halaman rumah dengan orang jumlah 5 atau 3 orang pun bisa. Senam Mahatma ya. Jadi di situ dimudahkan semuanya karena tujuannya, ingat, tujuan senam Mahatma itu menolong orang. Ya itu kan, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ternyata memang tujuan dari Mahatma adalah menolong orang gitu ya. Terus kalian bisa, pokoknya tadi semua udah dikupas tuntas bersama Brother Saponi. Supaya durasinya nggak terlalu panjang guys, cukup sekian dulu mungkin yang hari ini, vlog kita hari ini tentang mengupas tuntas maju bersama Mahatma kita, senam Mahatma. Itu aja guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, kemudian di klik tombol loncengnya, sama juga di komen. Nanti juga nomor Pak Saponi ya Pak Den ya, kita masukkan dalam deskripsi. Siapa tahu ada yang mau kontak beliau untuk langsung bisa daftar bersama Mahatma. Oke. See you next video. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.